Nah itu loh, jadi maksudnya pedangnya itu di situ, dan memang Ade Armando salah nangkep. Karena mau apapun, tidak ada satu pendeta di dunia pun yang menafsirkan bahwa kita harus bawa pedang untuk memusuhi keluarga kita. Nggak pernah ada. Tidak ada tafsiran itu, beda di Islam. Ya, ayat-ayat kekerasan itu banyak yang menafsirkan seperti itu, ngebom gereja, membunuh orang kafir, halal darah, itu faktanya. Tapi nggak ada satupun orang Kristen yang menghalalkan darahnya Hani Kristian yang murtad dari Kristen. Tidak ada yang menghalalkan darahnya Agustan karena murtad dari Kristen. Tidak ada yang menghalalkan darahnya Irina Handono, Moko Ginta, Kainama karena murtad dari Kristen. Tapi darahnya para orang yang keluar dari Islam dihalalkan oleh orang-orang Islam. Ya, siapa itu yang ngomong? Abdul Somad itu ya, yang pemurtatan di Langkat itu, yang katanya di Langkat itu yang sedang kita tangani kasusnya. Oh itu darahnya halal itu, katanya Abdul Somad kan. Itu memang diajarkan oleh ustadznya, tapi tidak ada satupun pendeta yang mengajarkan halal darah. Mau dari Amerika sampai ke Cina, sampai ke Australia, sampai ke ujung bumi manapun, nggak ada. Artinya apa? Artinya Ade Armando, ya dia sebenarnya itu tadi pakar komunikasi yang tidak komunikatif, ya kan? Itu tadi ya salah tafsir Ade Armando. Karena mau apapun nggak ada satupun yang menafsirkan ini sebagai sebuah makna denotatif. Semuanya ada konotatif, metafora. Ya Pak. Terima kasih. Pak TW, mana TW? TW mana TW? Kok hilang nih TW? Ya TW silakan. Mana nih TW nih? Hilang nih. Nggak ada. Ya, selamat malam Pak Paul. Selamat malam. Ya, saya iya. Halo. Ya. Ya, lanjut. Ya, saya mau menanyakan perkataan Yesus yang mungkin sering disalahpahami sebagian orang, terutama di antara orang Islam. Begini bunyinya dalam Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, mungkin ini sering dikutip oleh para mu'alaf untuk mengatakan bahwa bukan Muhammad saja yang menyuruh kita menyandang pedang, tapi Yesus juga mengatakan demikian. Nah, termasuk juga si Ade Armando itu pernah mengutip itu. Apa makna dari perkataan Yesus itu? Apakah menyuruh kita menyandang pedang atau bagaimana begitu? Ya, jadi memang ketika Yesus berkata Matius 10 ayat 34 ini, kenyataannya Yesus nggak pernah bawa pedang ya kemana-mana ya. Artinya apa? Ini kan metafora kan. Faktanya kan Yesus katakan nih, jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan bawa damai, tapi melainkan pedang. Aku membawa pedang kan. Aku membawa pedang. Ya kakak. Pada kenyataannya Yesus nggak kemana-mana, nggak pernah bawa pedang. Nah ayat itu berbunyi begitu. Jadi ini adalah sebuah metafora. Ya kan? Metafora atau apa? Kiasan. Ya kan? Mengapa demikian? Ya, karena pada waktu itu orang kalau jadi pengikut Yesus, maka dia bisa berseberangan dengan ayahnya yang memisahkan kan, pedang yang memisahkan. Ya, tapi kalau kita lihat pola dari kata pedang, sebenarnya apa selalu cerita apa? Firman. Ya kan? Pedang itu selalu di Alkitab, Perjanjian Baru, kalau cerita pedang, selalu cerita firman Tuhan, Logos dan Rema. Nah, Logos dan Rema itu memang bisa memisahkan kita dari keluarga kita. Gara-gara kita nggak sepaham. Mau agama apapun, ya, mau agama apapun, ketika orang memeluk agama yang berbeda dengan keluarganya, atau keyakinan, atau ideologi yang berbeda dengan keluarganya, bahkan partai politik saja, ya, kalau berbeda, suami istri bisa bubar loh. Ingat lagi zamannya Donald Trump sama siapa itu? Nancy itu ya.
Siapa? Nancy ya? Bukan si Nancy, siapa itu? Bill Clinton istrinya. Saya lupa istrinya Bill Clinton itu ya. Itu Amerika nyaris terpecah itu ya. Suami istri bisa berantem itu. Kakak beradik semua. Gara-gara pemilihan itu. Ideologi loh itu baru loh. Apalagi kalau sudah agama yang sudah menyangkut hal-hal yang aneh-aneh itu ya. Agama apapun. Itu bisa memisahkan orang dari keluarganya. Nah, tetapi kita konteksnya adalah kekristenan. Memang pada waktu itu, orang ketika menjadi pengikut Kristus, yang kemudian disebut Kristen, atau di orang-orang, kalau orang Yahudi disebut Nasrani, kalau orang non-Yahudi disebut Kristen, ya. Maka dia akan terpisah dari keluarganya. Dan katakan apa? Musuh orang ialah seisi rumahnya. Karena kalau dia lagi dikejar-kejar sama orang-orang Yahudi, dia kudu nyerahkan anaknya. Kalau enggak satu keluarganya dibantai. Karena melindungi penista agama, sekte kan. Dianggap sekte kan itu. Sehingga dia kudu nyerahkan anaknya. Di zaman Roma juga sama. Ketika orang Yahudinya sudah enggak terlalu gencar, tetapi selama 300 tahun dari zaman sebelum Kristen jadi agama negara, orang Kristen itu bisa dianiaya, bisa dicapik-capik keluarganya itu. Sehingga seorang ayah, kalau anaknya Kristen, dia harus serahkan kepada pemerintah, harus dilaporkan. Seperti itu kejadiannya. Sebab ngeri sekali, kalau nggak dilaporkan, hukumannya satu keluarga itu yang nggak percaya ikut dihukum gara-gara itu. Hari ini, orang di Indonesia, kalau jadi Kristen, dia akan dikucilkan dari keluarganya yang Islam. Di Arab apalagi, bukan cuma, kalau keluarganya nggak melaporkan, masih dianiaya seluruh keluarganya. Di Iran juga bisa dimiskinkan itu kalau di Iran. Makanya orang Iran kalau dibaptis maunya rombongan. Supaya kalau aku hancur ya semua hancur sama-sama, jangan ada yang saling mengkhianat. Dan mereka kalau difoto mau berani difoto, tapi rombongan, ya kan? Kalau mau difoto ya, tapi biasanya mereka nggak boleh difoto, nggak boleh. Makanya saya ada baptis ratusan yang berani difoto hanya 1-2 orang saja, itu yang saya foto itu ya. Yang lain pada nggak berani. Dulu pernah ada saya muat sekali yang orang Irak itu, terus saya dikasih tahu, dia nggak tahu kalau itu saya upload ya, tapi dia bilang tolong jangan jangan dimasukkan di media sosial. Orang Irak itu ya. Nah itu sama itu yang dimaksud pedang itu ya. Firman itu memisahkan orang dari keluarganya karena keluarganya nggak setuju dengan dia. Tetapi ya Yesus kan bilang musuh orang adalah seisi rumahnya. Kenapa? Yang paling sakit ketika kita diserahkan sama orang tua kita kan, kepada para penguasa kan. Ini loh anakku sudah murtad. Waduh itu paling sakit sekali itu. Ya apalagi di dalam Alkitab kalau ada orang bilang raka, ya. Wah itu ngeri sekali saudara. Anak-anak yang tidak berbakti sama orang tuanya bisa dirajam pakai batu itu saudara. Orang Kristen bisa dirajam pakai batu sama orang Yahudi atau ditangkepin satu-satu ya kan, dirajam pakai batu sama Paulus itu kan. Karena dianggap tidak berbakti dengan orang tuanya. Makanya Yesus wanti-wanti, jangan ngomong raka dan jahil. Jangan ngomong, bukan kafir ya, tapi raka dan jahil. Nggak boleh. Nah itu loh, jadi maksudnya pedangnya itu di situ. Dan memang Ade Armando salah nangkep. Karena mau apapun, tidak ada satu pendeta di dunia pun yang menafsirkan bahwa kita harus bawa pedang untuk memusuhi keluarga kita. Nggak pernah ada. Tidak ada tafsiran itu, beda di Islam. Ya ayat-ayat kekerasan itu banyak yang menafsirkan seperti itu, ngebom gereja, membunuh orang kafir, halal darah, itu faktanya. Tapi nggak ada satupun orang Kristen yang menghalalkan darahnya Hani Kristian yang murtad dari Kristen. Tidak ada yang menghalalkan darahnya Agustan karena murtad dari Kristen. Tidak ada yang menghalalkan darahnya Irina Handono, Moko Ginta, Kainama karena murtad dari Kristen. Tapi darahnya para orang yang keluar dari Islam dihalalkan oleh orang-orang Islam. Ya, siapa itu yang ngomong? Abdul Somad itu ya, yang pemurtatan di Langkat itu, yang katanya di Langkat itu yang sedang kita tangani kasusnya. Oh itu darahnya halal itu, katanya Abdul Somad kan. Itu memang diajarkan oleh ustadznya, tapi tidak ada satupun pendeta yang mengajarkan halal darah. Mau dari Amerika sampai ke Cina, sampai ke Australia, sampai ke ujung bumi manapun, nggak ada. Artinya apa? Artinya Ade Armando, ya dia sebenarnya itu tadi pakar komunikasi yang tidak komunikatif, ya kan. Itu tadi ya salah tafsir Ade Armando. Karena mau apapun nggak ada satupun yang menafsirkan ini sebagai sebuah
makna denotatif, semuanya ada konotatif, metafora, ya. Itu ya. Mana tadi Pak TW-nya nih hilang nih. Cocok. Oh, hilang Pak TW-nya. Ada kita kira-kira ya. Mana nih Pak TW? Oh ini Pak TW nih, saya nyalakan mikrofonnya. Begitu Pak TW ya. Ya, begitu. Ada juga yang mau saya tanyakan, Ya. bagaimana cara kita para pengikut Yesus menyikapi pemurtatan yang dilakukan para pengikut Muhammad terhadap pengikut Yesus. Nah, banyak di media sekarang para artis yang mualaf dan mungkin tidak sedikit orang-orang Kristen yang mungkin mungkin takut dan banyak yang menyalahartikan ayat Alkitab para mualaf ini, dan tidak sedikit umat Kristen yang terpengaruh dan menjadi mualaf. Nah, bagaimana cara kita umat Kristen supaya kita bisa bertahan terhadap pemualafan ini yang gencar-gencarnya dilakukan di Indonesia, terutama di Nias dan NTT ya, dan juga di Minahasa itu ya. Cara yang harus dilakukan adalah gereja harus bertobat. Gereja yang salah bukan orang Islamnya yang memurtadkan kita. Karena pemurtatan itu baik dengan cara politik, dengan cara pemiskinan, maupun dengan cara pedang itu dari dulu sudah ada, dipaksa murtad. Ya kan? Jadi bagaimana caranya? Ya gerejanya yang harus bertobat. Karena gereja sibuk beli mobil baru, gereja sibuk memperkaya diri, bahkan ada beberapa gereja yang melarikan dananya ke luar negeri ya, pelan-pelan dikeluarkan luar negeri ya. Pendetanya sudah di luar negeri, jemaatnya ditinggal. Nah kalau saya, duitnya ada di Indonesia, nggak ada yang dilarikan ke luar negeri. Oh, pendetanya lari, saya nggak lari ya. Saya nggak lari. Nampak muka dan uangnya ada di Indonesia semua, malah kita ngirim dana dari Amerika, dari Eropa ke Indonesia, saudara ya. Kebalikannya, saya menghadirkan dana ke Indonesia, bukan dana dari Indonesia saya tarik ke luar negeri. Nah ini ada pendeta yang narik dana ke luar negeri, ya. Jadi ya pendetanya bertobat. Gereja harus bertobat. Jatuhnya kerajaan Yaman Kristen, jatuhnya kerajaan Syria Kristen, jatuhnya Andalusia, jatuhnya Bizantin kepada tangan Islam karena pendetanya korup. Macam Gilbert ya, dan kroni-kroninya, dan yang semua yang setuju dengan Gilbert. Ya, PGPI, Jody Weol itu ya yang menjual muji-muji khilafah itu, Anies Baswedan. Gerejanya yang harus bertobat. Kalau orang Islamnya mah dari dulu setan selalu ada ya. Setan itu selalu ada, dari penyesatan itu selalu ada dari zaman dulu. Ya kan, penyesatan itu selalu ada. Nah, lalu ya gerejanya yang harus bertobat, bukan orang Kristen yang salah. Masa kita mau suruh iblis bertobat, gimana caranya iblis bertobat coba? Yang benar adalah gerejanya yang bertobat, jangan hedonisme, maka tidak akan ada orang-orang yang mau pindah murtad dari Kristen. Rata-rata di Eropa, orang tidak mau ke gereja karena kecewa dengan gereja. Satu, karena pendetanya, ya, dulu ya, zamannya Roma Katolik ya, melakukan pedofilia dan tidak ada satupun yang dipenjara. Mereka marah. Yang kalau lihat di Perancis ada pawainya gereja Katolik lagi pawai, parade itu dilemparin pakai botol kan. Akhirnya zaman Paus Francis hebat sekali ya, semua yang pedofil ditangkapin satu-satu, dipenjarain. Ngeri Paus Francis ini ya. Nah baru tuh gereja mulai penuh lagi, gereja Katolik. Tadinya sudah pada nggak mau, sampai kosong gereja Katolik dijualin. Kalau gereja Protestan di Eropa nggak berkurang jemaatnya, stabil. Cuman ada orang yang mau ke gereja karena dia merasa orang gereja munafik, dalam arti mudah menghakimi.
dulu ya, keras-keras khotbahnya itu kan, tentang padahal mereka ada yang homo, ada yang segala macam. Akhirnya mereka kompromi. Nah, sebaliknya lagi gerejanya jadi kompromi ya, salah juga kan. Ada pendeta yang homo sekarang malah jadi kompromi. Sementara kalau di Amerika pendetanya kaya-kaya, hedonisme semua saudara. Nah, ya kan? Di Indonesia ikut Amerika, pendetanya hedonisme. Nah itu yang kemudian nanti ditinggal sama jemaatnya, marah jemaatnya. Nah kehadiran saya ke dunia ini sebagai Nabi ke-26 ya kan, meluruskan semua yang bengkok-bengkok itu kan, gitu ya. Jadi terus kita gimana? Ya diakonia yang kenceng. Makanya komunitas kita ada ruangan berbagi, saling membantu, saling menolong ya dalam komunitas kita. Kalau rajin dalam komunitas kita, ya kita banyak yang kita bantu untuk melakukan untuk sesama, gitu ya. Makanya menaburlah di ini ya di Haikios Embun Pagi, ya yayasannya sudah jadi untuk kita saling sesama ya, kita untuk saling membantu sesama di Yayasan Embun Pagi ini, teman-teman yang kemarin kita bagi-bagi 126 pasang ya sepatu, supaya kasihan ya orang-orang. Saya bayangin zaman dulu saya pakai sepatu bekas terus ya dari kecil ya, sampai saya SMA tuh ya, sampai saya SMA loh saya pakai sepatu bekas, saudara bayangin. Nah kemudian saya mulai, nah itu ya, mulai kuliah saya mulai kerja sendiri, baru tuh saya mulai beli sepatu. Wah sepatu pertama saya sampai tak ciumin sepatunya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makanya kemarin saya bilang sama pengurus, ayo kita bagi-bagi sepatu. Saya sendiri ngerasain pakai sepatu bekas terus ya saudara ya. Kemarin Anda lihat anak-anak yang dikasih sepatu baru itu kan seneng. Nah kita juga belikan seragam sekolah bagi yang tidak mampu dan segala macam. Kalau gereja melakukan ini ya, kalau semua gereja melakukan seperti yang kita lakukan, pemurut apa, orang-orang Islam itu mau tipu-tipu apa juga nggak akan mempan. Ya, gitu saudara ya. Oke, kita harus masuk firman Tuhan karena kita nanti ada ini ya, saya harus selesai jam 4. Jam 4 saya harus selesai nih, maksimum jam 4. Sebentar, Pak Enardo ada Pak Enardo. Jadi kesaksian nggak nih Pak Enardo nih? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.